Pada saat kita akan pakai kesempatan yang ada ini untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati kita untuk benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan. Dan mohon bisa memakai kesempatan yang ada ini untuk benar-benar tetap teduh, tenang, menikmati hadirat Tuhan Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itu
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita punya tamu, pelayan Tuhan dari Gereja Isa Al-Masih Pringgading. Itu ibu gereja bagi gereja Isa Al-Masih. Tamu kita adalah Bapak Pendeta Musa Prayitno. Mari berdiri Pak Musa. Ya. Kemudian juga paduan suara anak-anak Jubilus, ya. Paduan suara anak-anak yang luar biasa. Gia Pringgading sangat suka sekali dengan paduan suara. Seperti gereja kita juga sangat menyukai paduan suara. Baik, kita mulai ibadah kita. Mari kita beri salam kanan kiri, salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati. Salam kasih, salam damai, haleluya. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita pagi ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Tidak secara kebetulan hari ini menjadi hari yang spesial. Di tengah-tengah kita banyak bintang-bintang yang akan turut memeriahkan hadirat Tuhan dalam ibadah raya. Dan sekali lagi tidak secara kebetulan hari ini hari spesial menjadi hari Kartini. Oleh sebab itu kami sepakat kita pakai dress code. Kita yang cowok-cowok menyesuaikan. Jadi ini emansipasi cowok untuk menghargai para cewek-cewek atau wanita ini. Ya, kiranya ini akan tidak mengurangi niat kita berada di tempat ini untuk benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, bersama-sama kita datang kepada Tuhan, naikkan pujian syukur kita kepada nama-Nya. Bagi nama Tuhan, tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Gereja ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doa. Tuhan,
dengan segala kerendahan hati kami datang sujud di bawah kaki-Mu, membawa seluruh korban syukur kami, pujian kami, penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, urapi kami, berkati kami, sehingga benar-benar kami rasakan kuasa dan hadirat Tuhan memenuhi tempat ibadah ini, tempat ini, ruangan hati kami, untuk benar-benar mengalami kuasa kehadiran Kristus di tengah-tengah kami. Menyerahkan ibadah kami, awal, pertengahan, hingga akhirnya ada di dalam proteksi kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Datang ke baitnya dengan hati bersyukur. Oh ya, oh, datang ke baitnya. Sama-sama ya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Yes. dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Sama-sama katakan, bersorak-sorai, akan bersorak-sorai yeay, bersyukurlah, yes, pada Tuhan seperti apa bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Bawa hatimu dengan bersyukur di dalam baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Yes, amin. dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, sorak-sorai sama-sama kan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia bahwasanya selamanya kasih setianya. Kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan oleh setiap umat. Bawa pujianmu, bawa penyembahanmu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah sebab Dia bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah, yes, sebab Dia bahwasanya selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, yes, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya
paduan suara Mazmur Bakti Jubilus yang akan mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita ajak join mereka untuk memuji nama Tuhan. Saya mengajak tim dari Jubilus, tim dari Yehova Nisi dan jemaat Tuhan, kita nyanyi bersama-sama lagu ini. Kita bagi kelompok. Kelompok panggung ini akan nyanyi Saya Bergirang. Yang kelompok Yehova Nisi sayap kanan, Pak Gembala, Pak Musa dan pengikutnya akan nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Jubilus bersama dengan gerombolan ini akan nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Balkon ikut kita nyanyi Saya Bergirang. Oke? Ya, kita tes coba satu-satu lalu kita nyanyi sama-sama. Oke? Saya bergirang. Yeay. Saya bergirang dulu. Saya bergirang. Ikut panggung ya. Saya bergirang. Ikut ya. Saya bergirang, sentakan pada saya, karena saya Happy ya ya ya. Happy. Siang jadi. Dengar. Wah gaya. Dengar dia panggil nama. Yes. Sambil berdiri dong. Sambil berdiri. Sekarang nyanyi sama-sama bareng. Saya bergirang, wagapan dengan bergirang. Aku senang, ya bergirang, karena lagi saya bergirang. Dengar masa, aku senang jadi. Saya bergirang. Tanpa musik. Dengar dia bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Haleluya. Saya bergirang, mengapa Saya kau bergirang dong. Karena saya anak Sama-sama. Dengar bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? saya bergirang? Sama-sama, ku jawab ya ya. Sama-sama, ku jawab ya, ya ya. Semua, ku jawab ya, ya ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Potong ya. Maka ku jawab ya, ya ya ya. Ku jawab ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Sekali lagi ku jawab ya. Potong-potong. Ku jawab ya ya. Ku jawab ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Kemuliaan bagi luar biasa. Silakan duduk. Kepada paduan suara Mazmur Bakti Jubilus diberi kesempatan berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dipersilakan. Yes. Siap. Shalom. Ya, puji nama Tuhan.
Kami boleh bersuka cita paduan suara Mazmur Bakti Jubilus yang tadi sudah berkenalan dengan paduan suara Yevanisi ya yang ada di tempat ini, sama-sama anak-anak gitu ya. Puji nama Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk boleh melayani di tempat ini di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus. Ya, ini paduan suara Jubilus yang dulunya dipimpin oleh Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Li Yunling, ya, dan saat ini saya yang menggantikan, ya. Pagi hari ini kami akan menyanyikan 2 buah lagu, judulnya Without Love We Have Nothing, atau dalam terjemahannya bahasa Indonesia, kasih, dan yang lagu kedua Be Unto Your Name. Biarlah kedua buah pujian ini boleh memberkati kita semua. Puji nama Tuhan.
Shalom, puji nama Tuhan. Kita telah bersama-sama memuji Tuhan. Tadi paduan suara Jubilus 2 lagu berturut-turut. Saya tadi tidak lihat paduan suaranya, saya lihat ibu gembalanya. Pada saat memandang, ikut menyanyi, akhirnya ibu gembala kelingan sing ora-ora, saudara. Zaman semeno saudara, yang ada di Semarang. Namun sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, yuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian kami telah kami lakukan dan kami kerjakan, yaitu memberi korban pujian di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya persembahan pujian yang kami persembahkan kepada Dikau semuanya menyenangkan hati Tuhan, bahkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itulah bagian kami. Tiba saatnya bagian Tuhan untuk kami. Berfirmanlah pada pagi siang hari ini. Kami sadar ya Tuhan, firman itu adalah kekuatan dalam hidup kami, di dalam mengiringi kehidupan hari demi hari. Bila mana firman itu memberikan nasihat kepada kami siap melakukannya. Bila mana firman itu menamplak hidup kami demi kebaikan kami ya Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Karena kami tahu apa yang kami terima firman Tuhan pagi hari ini tidak lain tidak bukan untuk hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir sepenuhnya di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Berfirmanlah, kami siap menerimanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam. Pagi hari ini saya juga hanya merenung dan merenung di pojok sana. Mengapa demikian? Apakah ini memang sudah disetting sedemikian rupa? Oh ya, nanti kalau pas firman Tuhan Pak Musa yang pimpin pujian ya toh IGD ya toh Made ya toh. Oh, saya tahu mesti kalau di sini kalau tadi pakaian Bali seperti itu namanya tidak lagi pendeta Yonatan ya toh. Ya toh apa? IGD akeh ngomongnya saudara. Ya, hampir kurang lebih 23 tahun saya tidak berjumpa dengan Pak Yonatan, karena Pak Pendeta ini dulu kalau di kampus dengan saya selalu ada di belakang saya, saudara. Jadi kalau pagi hari ini ya yang pimpin pujian Bagong, ya toh, yang firman Tuhan Semar, saudara. Jadi koyo cah kembar, saudara. Saya juga tidak nyangka bahwa Pak Pendeta Yonatan begitu semangat dan antusias memimpin puji-pujian. Saya hanya pesan mudah-mudahan jemaat di Kudus tidak bosan, gitu aja. Ya, juga saya terima kasih kepada Bapak Gembala serta majelis yang pagi hari ini mimbar ini dipercayakan kepada saya untuk bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi pagi Pak Gembala sudah berfirman, atau aku telah melihat Tuhan, tapi perenungan pada pagi hari ini, siang hari ini, saya akan beri tema sukacita kebangkitan. Bukan karena kebetulan ayatnya kok iso urut, saudara ya. Tadi Pak Gembala sudah diuraikan panjang lebar. Yuk kita sama-sama membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. 19 sampai 23 berkata demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita
ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, ada 3 hal yang pasti tidak akan pernah dilupakan. Pertama, yaitu kelahiran Yesus. Ini anak-anak kalau kelahiran Yesus disebut dengan hari Natal. Wah, paling senang kalau hari Natal, semua gereja seluruh dunia, wah begitu meriahnya, ada pohon Natal dengan ubur rampinya, perhiasan yang begitu luar biasa. Yang kedua, yaitu sengsara Yesus, yaitu kematian Yesus, yang kita sebut di Indonesia adalah Jumat Agung. Lalu yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang disebut Paskah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa ketika hal inilah yang tidak pernah dilupakan. Kalau saya tanya ke panjenengan, ketiga hal inilah, milih yang mana saudara? Pasti milih yang pertama dan yang ketiga. Tetapi satu hal, ketiga hal inilah tidak bisa dipisah-pisahkan saudara. Ini rangkaian bagaimana karya Allah begitu nyata diberikan kepada umat manusia untuk pengenapan, yaitu firman Tuhan yang terdapat di Yohanes 3 ayat 16. Masih ingatkah Bapak Ibu? Biasanya ayat ini hanya dikhotbahkan kalau bulan Desember. Yaitu Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan saudara. Hanya lahir tok, ya tidak akan bermanfaat. Kita percaya kepada Tuhan, tidak ada gunanya. Kalau hanya kelahiran dan kematian tanpa kebangkitan pun sama. Tetapi ketiga hal inilah yang Tuhan kerjakan karena mengasihi kepada umat manusia. Dia rela hadir, lahir ke atas muka bumi ini. Maka dari itu ayat ini saudara, walaupun hanya dikenal di bulan Desember, tetapi puncaknya adalah yaitu dari kebangkitan Yesus sendiri. Kalau kita membaca kelima ayat tadi, kita renungkan, ada satu hal yang menarik dan simpel sekali saudara, bahwa ciri khas dari kebangkitan Kristus tidak lain, tidak bukan hanya sukacita saudara, hanya sukacita. Kalau kita membaca dan kita ulangi lagi ayat 19 dan 20, di sana berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut orang Yahudi, saudara. Nah, di sini mereka, saudara, berkumpul di satu tempat dan semua pintu terkunci. Pernahkah panjenengan berpikir, kenapa sampai mereka berkumpul dan rumah, mungkin jendela dikunci begitu luar biasa? Di sini dikatakan mereka ternyata merasa ketakutan. Loh, kenapa ketakutan? Yaitu pada saat Maria Magdalena melihat Yesus. Kalau bahasa sekarangnya itu viral, saudara. Pada saat itu Maria Magdalena hanya berbisik-bisik berkata, tidak secanggih sekarang ini.
yaitu alat komunikasi. Bercerita, saudara. Nah, akhirnya cerita sana, cerita sini mereka berkumpul. Wah, setelah melihat Yesus, walaupun secara diam-diam karena takut sama orang Yahudi, saudara. Tetapi sampai kedengar oleh orang Yahudi. Akhirnya apa? Dengan berita kebangkitan Kristus, di situ ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Tetapi semakin viralnya tentang kebangkitan Kristus dari mulut ke mulut, ada yang risih di dalam kehidupannya. Yaitu yang pertama, para imam-imam. Yang kedua, yaitu ahli-ahli Taurat. Yang ketiga, yaitu tua-tua Yahudi. Mereka risih, mereka tidak nyaman, sehingga mengambil satu tindakan. Barang siapa yang tetap masih menceritakan tentang kebangkitan Kristus, tangkap dia. Hidup yang mencekam seperti itu, para orang-orang khususnya para pengikut Tuhan Yesus merasa ketakutan. Mereka tidak bebas lagi berbicara tentang kebangkitan. Sehingga mereka berkumpul di satu tempat dan pintu yang terkunci. Supaya mereka bisa berkomunikasi dengan leluasa. Tetapi di luar sana mereka mengalami ketakutan, dikunci, saudara. Satu hal pada saat mendengar tentang kebangkitan, saya yakin dan percaya mereka berbicara satu dengan opo iyo, saudara masih bertanya-tanya. Karena apa? Mereka masih di dalam kesusahan, kesedihan dalam hatinya. Karena orang yang dikasihinya telah mati, saudara. Tetapi satu hal, di tengah-tengah ketakutan yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus, di tengah-tengah kegelisahan yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus, dengan pintu yang terkunci, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan hidup mereka pada saat mereka berkumpul. Dengan was-was ketakutan yang begitu luar biasa. Tetapi Allah kita Allah yang penuh kasih. Walaupun pintu sudah terkunci begitu rapat, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tahu-tahu berdiri di tengah mereka, Tuhan Yesus tidak membawa roti, tidak membawa oleh-oleh lain, hanya membawa oleh-oleh satu, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Itulah yang dibutuhkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bukan makanan dan minuman di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah ketakutan. Tapi disitulah ada penawar yang Yesus bawa sendiri, berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bagaimana respon para murid-murid Tuhan Yesus? Saya yakin dan percaya, kaget, saudara. Apa iya Tuhan Yesus, saudara. Tapi yang kedua, dengan bahasa isyarat, setelah berkata demikian, Yesus menunjukkan lambungnya, menunjukkan tangannya yang berlobang paku, tidak berkata apa-apa. Lihat, tidak sudah hanya menunjukkan tangan yang berlobang paku dan lambung, saudara, yang berlobang karena ditombak. Dari situlah, nah kalau bahasa Inggrisnya itu baru ngeh, saudara ya, baru mengerti bahwa itu yang ada di tengah-tengah mereka adalah Tuhan Yesus yang menjadi panutan hidup para murid-muridnya. Sehingga ada perubahan yang begitu luar biasa. Yang tadinya ketakutan, yang tadinya was-was, yang tadinya khawatir. Tetapi pada saat Yesus hadir di tengah-tengah mereka, diubahkan. Apa yang terjadi? Di situ dikatakan bahwa bersukacitalah ketika mereka melihat Tuhan. Ada perubahan yang begitu menyolok dan begitu luar biasa. Yang tadinya takut, yang tadinya mungkin tidak bisa ketawa, tidak sebebas pada saat itu.
Tetapi pada saat melihat Yesus secara pribadi, ada perubahan yang luar biasa. Diubahkan, ada perubahan. Ketakutan diubah menjadi sukacita. Seperti hari ini, habis gelap terbitlah terang, saudara. Betapa perjuangan Kartini waktu itu. Demikian Yesus kita yang begitu luar biasa, sukacita. Yang sukacita yang dialami oleh para murid-muridnya. Beda sukacita yang diberikan dunia kepada umat manusia. Dunia memberikan sukacita, mampu, bisa, tetapi sifatnya hanya sementara. Tetapi sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid, kekal sampai kekal. Karena Tuhan pun mau menggenapi firman-Nya. Di Matius 1 ayat 21 dikatakan, dia lahir diberi nama Yesus. Turun lagi, maju lagi ayat 23. Dia lahir diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Inilah bukti penggenapan firman Tuhan. Dikala murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan, disitulah bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sering kali kita mengalami hal yang sama yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Masalah ketakutan, masalah khawatir, masalah was-was, saudara. Di saat kita mengarungi kehidupan ini, banyak hal yang kita hadapi yang di luar nalar manusia. Tahu-tahu saudara, tiba-tiba ujuk-ujuk sekonyong-konyong angin ribut menempa kehidupan orang percaya. Tetapi di saat seperti itulah, jujur seringkali perasaan itu seperti murid-murid Tuhan Yesus. Orang katakan blank, saudara. Sudah tidak bisa lagi berpikir panjang. Hanya bisa menangis dan menangis tanpa harap. Tetapi kalau panjenengan dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan panjenengan, bahwa Allah senantiasa peduli kepada umat manusia, dan Allah senantiasa mengerti pergumulan umat manusia. Yang dialami murid Tuhan Yesus pun bisa dialami oleh panjenengan dengan saya. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu sampai selama-lamanya. Saya tidak mengerti pada saat pagi hari, siang hari ini panjenengan sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Tetapi saya tahu tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Apakah setiap orang yang percaya kepada Tuhan semuanya berjalan lancar? No, tidak, saudara. Pasti suatu saat kita akan mengalami yang tidak mengenakan. Supaya apa? Supaya kita merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kehadiran Tuhan, bagaimana cara Tuhan peduli kepada umat manusia. Tuhan akan melawat umatnya. Saya banyak pengalaman pribadi akhir-akhir ini, saudara. Puasa 1 minggu kurang lebih, saudara. Pada saat itu saya dapat surat pelayanan dari Gereja Islam Masih Kudus. Saya bergumul dan berdoa, saudara. Pagi-pagi, saudara, saya keluar. Satu hobi ke pasar. Ya, ke pasar, habis ke pasar, saudara, ya. Saudara tahu sendiri kalau jam 7 itu Jalan Majapahit itu kredit. Ya, karena istri saya, Mas, beli ke kolang-kaling sama kelapa. Rekae sore-sore meh ngolak, saudara, ya. Wah, saya paling senang pergi ke pasar, saudara. Di situ banyak ya toh orang berkumpul nyenang, tawar menawar, wah paling senang. Kalau sudah ke pasar, kalau manggil saya enggak apa pendeta, Pak Gendut. Oh ya, wah mesti geger, senang guyon saya di pasar itu. Pulang dari pasar, saudara, saya itu mau belok, saudara, ke Supriyadi, ditenggel, saudara, sama anak sekolah. Ya, kan itu overflow, saudara, dibikin. Kalau yang hijau, kalau yang ke kanan jalan, yang lurus seharusnya tunggu merah dulu baru lurus, saudara.
Ini mau ngeblong, saudara, bayangkan, saudara. Saya baru keluar aja, saudara, mau belok kanan. Baru roda depan, ditenggel sama anak sekolah dengan sekala-sekarnya, jeguer, saudara. Waduh, saudara, yang tadinya terang benderang seperti ini, saudara, tahu-tahu gelap gulita, papet, saudara. Saya sudah tidak kerasa apa-apa, saudara. Lalu tahu-tahu saya sudah di pinggir, ditulungi orang, saudara. Saya dikasih minum teh manis, lalu rodong geleng-geleng sadar, saudara. Kita goleki kolang-kaling karo klopone, wah ora pecah, saudara. Ndak pecah, saudara. Masih gandul di kendaraan, tapi setang saya sudah bengkok, saudara. Di belakang ini, saudara, sobek, saudara. Dijahit 9, saudara. Saya kasihkan kepada Bu Gembala. Tetapi puji nama Tuhan, saudara. Saya hanya merenung, Tuhan masih tolong saya. Kaki saya juga sekarang ini masih sakit, saudara. Ini kaki saya yang kanan ini hobinya ditabrak orang, saudara. 4 kali, saudara. Yuk kukset, sintengan terus, saudara. Ya seperti panjenengan, dilalas ya toh, jempol kuku yang kanan, kaki ini, saudara, sakit, tahu-tahu, saudara, jalan enak-enak ya nyadu ke sikil mejo, saudara. Pernah tuh seperti itu, saudara. Nah ini kaki kanan, saudara. Tadi saya punya istri, orangnya kalau menghadapi masalah itu enggak kemerungsung, tenang, saudara, tenang, saudara. Nah, pada saat itu saya dikasih teh manis. Lalu Pak cepat aja, karena darah ini mengucur, saudara. Lalu ke rumah sakit, saudara. Dengan setang bengkok, saya itu sampai rumah, saudara. Sampai rumah, jedak-jeduk, enggak masa sampai rumah. Saya hanya merenungkan pada saat itu. Tuhan Yesus, mau minum teh manis gratis kok datang tabrakan, saudara ya. Saya bilang, tapi hanya merenung, Tuhan tolong, saudara, luar biasa. Dicek semua, saudara, kaki, ya tidak ada yang patah, oh enggak, saudara. Wah. Betul, saudara. Kepala, gegar otak, enggak, saudara. Mungkin sentetet malah tambah mari, saudara. Wah, tambah luar biasa, enggak apa-apa, saudara ya. Dada sini sakit, saudara. Sampai ini aja masih jarum, saudara. Enggak ada yang patah, saudara. Dalam hati saya, terima kasih Tuhan. Satu masih kuat daripada aspal, saudara. Ya. Itulah cara Tuhan menolong. Mungkin panjenengan saya punya pengalaman yang lain, saudara. Di tengah-tengah seperti itu, cara Tuhan dinual nalar manusia di saat menolong. Mungkin dalam usaha hidup saudara, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, pasti ada tantangan. Tetapi satu hal, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan pun mengasihi kita, datang. Di sini ya Tuhan ngoyo-ngoyo mau menampakkan diri, saudara, hadir di tengah-tengah mereka, hadir di tengah-tengah perhimpunan para murid Tuhan Yesus yang sedang mengalami kesakitan. Tapi di situ ada perubahan. Ya, duka cita diubah menjadi sukacita, ketakutan ya diubah menjadi sukacita. Luar biasa. Yang tadinya sedih, sekarang mereka mengalami damai sejahtera. Lalu di ayat yang berikutnya, ayat yang 21-22 kita baca terus, waktu terus bergilir. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini yang terpenting, saudara. Apakah setelah kita diubahkan hidup kita, yang tadinya kita berada di lembah bayang-bayang maut, diangkat oleh Tuhan menjadi lembah pujian, lalu umat manusia berdiam di situ saja? Tidak, saudara. Ternyata setelah itu Tuhan katakan tetap damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ada pengutusan. Ternyata ada perubahan dalam kehidupan para murid Tuhan Yesus. Allah punya maksud, Allah punya tujuan, agar para murid Tuhan Yesus itu mengambil bagian di dalam pelayanan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mengembuskan Roh Kudus, saudara? Bahwa Tuhan Yesus ngerti nanti ada perpisahan secara fisik, saudara. Tetapi pada saat Roh Kudus berada dalam kehidupan dan memimpin para murid Tuhan Yesus, mereka tidak akan mengalami ketakutan, mereka tidak akan mengalami kekhawatiran. Jadi dipersiapkan sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan mengembuskan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan. Untuk apa? Untuk mengembangkan,
meneruskan perjuangan daripada Tuhan Yesus di atas bumi ini. Karena sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka, berpisah secara fisik. Tapi satu hal, pada saat Roh Kudus berada kepada murid-murid Tuhan Yesus, di situ kita akan melihat supaya hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya tetap hidup. Tetap hidup. Nah, sekarang saudara dan saya sama yang dialami oleh para murid. Secara fisik Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah kita. Tapi satu hal, kita sekarang bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus berfungsi apa? Yaitu untuk menghibur, untuk menolong, bahkan lebih dari itu juga untuk mengajar, saudara. Dengan adanya Roh Kudus memimpin kehidupan umat manusia, kita tidak akan mengalami ketakutan. Apa manfaatnya, apa faedahnya pada saat murid-murid Tuhan Yesus dihembusi dengan Roh Kudus, pada saat Roh Kudus bertata dalam kehidupan mereka? Ada 3 hal. Yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus berani menghadapi tantangan hidup. Karena Roh Kudus yang menolong, yang akan memimpin. Maka ada lagu lama yang berkata demikian. Sekarang anak-anak sekarang tidak tahu. Jalan serta dia manis rasanya, baik di siang atau di malam. Luar biasa. Di saat Roh Kudus menuntun hidup saudara dan saya, tidak akan mengalami ketakutan. Nah, dengan perkembangan zaman lagi saudara di sini, kita berkata, peganglah tanganku Roh Kudus ya Tuhan. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Itulah pentingnya Roh Kudus berada dalam kehidupan saudara dan saya. Saya hanya merenung secara pribadi, terima kasih Tuhan Yesus. Ternyata panjenengan dan saya hidup di era yaitu kepemimpinan Roh Kudus. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita tetap dengan adanya pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan umat manusia. Sehingga 2 hal yang harus kita kerjakan, yaitu amanat agung, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Selamatkan umat-umat manusia yang ada di muka bumi ini, yang hampir tenggelam, hampir hanyut dengan kekuatan dunia. Tetapi satu hal, di saat panjenengan dan saya dikuasai oleh Roh Kudus, panjenengan akan menjadi pelampung rohani yang akan dilemparkan kepada umat manusia supaya mereka tidak terhanyut dan tenggelam, dan supaya mereka dapat terangkat kembali dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga gereja yang hidup adalah gereja yang tetap menjalankan amanat agung. Apakah sampai di situ? Tidak, saudara. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita mempraktekkan hidup kita di tengah-tengah masyarakat seperti gereja-gereja yang ada di muka ini. Mampukah gereja-gereja yang di atas muka bumi ini bersahabat dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Itu yang terpenting. Yang kedua, mampukah kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini diberkati untuk menjadi berkat? Tanda-tanda zaman begitu luar biasa di luar sana. Tetapi satu hal, orang yang hidupnya seperti para murid Tuhan Yesus, ketakutan pasti. Kita wajar sebagai manusia normal, takut, khawatir, was-was. Tapi Mazmur katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia yang akan bertindak, saudara. Jadi saudara dan saya pada pagi hari ini, ada satu hal yang kita peroleh. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa perubahan, ketakutan menjadi sukacita yang luar biasa. Maka saya dikatakan bahwa salah satu ciri kebangkitan Tuhan Yesus adalah sukacita bagi umat manusia. Karena apa? Dan kebangkitan itu kita tidak akan sia-sia menerima dia. Kita tidak akan sia-sia percaya kepada dia. Kita tidak akan sia-sia yaitu mengakui bahwa dia Tuhan yang hidup. Maka dari itu saudara,
Di tengah-tengah situasi seperti ini, apa yang harus kita kerjakan? Tuhan telah begitu besar mengasihi kehidupan saudara. Datang dalam kehidupan saudara karena cinta kasih Tuhan kepada panjenengan dan saya. Tuhan hanya ingin satu dalam kehidupan umat manusia. Apa yang Tuhan inginkan? Yang pertama, kita harus berbakti setia kepada Tuhan. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau gereja ini ingin diberkati Tuhan, lakukan. Tidak usah muluk-muluk. Yang paling sangat sederhana, yaitu kalau gereja ini sudah mentereng megah, saudara, begitu menjulang tinggi, sudahkah gereja ini berdampak dalam kehidupan umat manusia? Artinya bukan gereja, panjenengan sebagai jemaat Tuhan, dimanapun domisili panjenengan, dimanapun alamat rumah panjenengan, sudahkah diberkati menjadi berkat? Yang jelas kita hanya satu kata, Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau. Tuhan, Engkaulah satu-satu Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Perenungan tidak saya panjang lebar, tapi satu hal, biarlah kehidupan yang kita miliki agar kita menikmati semua apa yang kita dengar pada pagi hari, siang hari ini. Hanya satu saya pesankan, yaitu pertama, jagalah kemurnian iman. Yang kedua, jagalah kesucian hidup. Saya kena percaya Tuhan peduli dan Tuhan mengerti dalam penghidupan panjenengan dan saya. Silakan saudari Christine maju ke depan untuk memuji kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Silakan pemain musik yang ada. Ini supaya nanti mengingat Ibu Gembala selama di Brigading, saudara. Nanti saudari Kristen akan memujikan sebab kau layak terima pujian. Ya Yesus, terima kasih. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan nama, kan memujimu baik di suka maupun duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari kita berdiri bersama-sama puji kita. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ku tinggikan, Atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Oh haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Kami punya Raja di atas segala Amin. Raja Tuhan. Engkau telah hidup, Engkau telah bangkit. Engkau yang telah menemui murid-murid-Mu Tuhan, sehingga mereka mempunyai pengharapan, mereka mempunyai sukacita. Demikian juga Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau telah melawat kami semua Tuhan, melalui hamba-Mu Pak Pendeta Musa Tuhan. Engkau memberitakan kabar baik bagi kami, bahwa Tuhan mau datang kepada kami, Tuhan mau menyelidik kami, Tuhan mau menggugah kami, supaya kami tidak susah lagi, supaya kami tidak terpuruk dalam kegaduhan kami, atau kegalauan hati kami. Tapi Tuhan mau hadir, memberikan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau menghembusi murid-murid-Mu dengan Roh Kudus-Mu, demikian juga kami ya Tuhan. Yes. Roh Kudus yang telah Kau utus, yang Kau berikan kepada kami, menghembusi kami semua. Amin. Menghembusi jemaat-Mu semua Tuhan, sehingga kami tidak tinggal seperti kami sebelumnya Tuhan. Tapi kami Tuhan beroleh kekuatan yang baru, yang selalu diperbarui. Dan pergumulan kami bukan kami sendiri, tapi Tuhan selalu bersama kami. Dan Tuhan memberi sukacita yang besar kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-berkat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pujian-pujian dari anak-anak-Mu Jubilius ya Tuhan. Kiranya anak-anak-Mu masih kecil ini pun juga menjadi anak-anak-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Demikian juga bagi kami semua. Oh Tuhan, Jubilius yang lain Tuhan Yesus di tempat ini juga. Oh sama semangatnya, sama berkatnya, sama kemurahannya yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum saya bacakan beberapa warta, kita akan simak dulu tayangan dari kegiatan seksi PBK. Lebih dahsyat. Ajak semua. Semuanya nyatakan buat Tuhan yang terbaik. Kau terbesar. Amin. Biarlah semua memuji-Mu. Dalam puji-pujian kita rayakan kebesaran Tuhan. Amin. Sukacita melimpah atas setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi. Kasih yang terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu yang keras suaranya buat Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami menari buat Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua Kau terbesar dan mulia. Ajak semua berwataku.
Saya ucapkan selamat bagi yang menjadi juara 1, 2, 3. Untuk wanita-wanita yang belum bergabung, silakan nanti bergabung dengan PWK ibadah di hari Jumat. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Musa Prayitno dan tim paduan suara Mazmur Bakti Jubilus dari GIA Pringgading Semarang dalam ibadah raya yang kedua pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan tim paduan suara Mazmur Bakti Jubilus dimanapun berada. Pak Musa ini dulu saya pernah mengalami seasrama dengan Pak Musa. Dan ini sumber kerusuhan tuh Pak Musa itu, waktu di asrama. Ya, kalau kacangnya hilang tuh dia maling, teriak maling. Saya pernah dituduh, kacangku ndi mbok colong. Itu pengalaman masa lalu. Sekarang Pak Musa sudah bertobat. Puji Tuhan. Untuk doa puasa, doa dan puasa persiapan Pentakosta pada hari Kamis tanggal 18 April, 25 April, dan 2 Mei 2024 pada jam 10 dan sampai 11 siang bertempat di ruang serbaguna. Silakan hadir dalam acara ini. Untuk Beston Pagi Raya Keluarga, mari hadir dan ajaklah anggota keluarga dalam Beston Pagi Raya Keluarga bersama setiap hari Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi di tempat ruang serbaguna lantai 1. Dan setiap minggu kedua dan keempat diadakan senam pagi bersama setelah doa pagi. Kemudian info untuk PDF wilayah. Kita akan kembali dalam PDF wilayah besok hari Rabu tanggal 24 April 2024 serentak di wilayah masing-masing. Kemudian ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 9 Mei 2024 pada pukul 5 sore. Pembicaranya Bapak Choi Yong Mil dari Ibu ini tidak bisa membedakan pria wanita ini rupa-rupanya. Maaf ibu-ibu ya, bapak-bapak semuanya. Ya, jadi Ibu Choi Yongmi dari Korea Selatan dengan tema Kamulah Saksi-Saksi, bintang tamu solis King Dong Sik juga dari Korea Selatan. Lalu dukung dan doakan untuk pembelian 1 unit mobil New HS Premio. Mohon dukungan dan doa dari seluruh jemaat untuk pembelian sebuah unit mobil New HS Premio untuk mendukung pelayanan di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tercatat harga mobil 647 juta. Dana tersedia 267.500.000 dan dana yang masih dibutuhkan 379.500.000. Kemudian berita duka, telah pulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera Kristus, saudara kita seiman, Ibu Tri Handayani dalam usia 42 tahun.
mama dari saudari Shalom Adinda dan saudari Tabita Devi yang beralamat di Jalan Durian, Blok H, nomor 9, Perum, Megawon Indah. Meninggal hari Selasa 16 April 2024 pukul 23.15 menit. Dan dimakamkan pada hari Rabu 17 April 2024 pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah diberangkatkan dari rumah duka ke pemakaman Sinerang Wetan, Jati Kulon, Kudus. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan. Lalu untuk latihan paduan suara Mazmur Bakti, latihan paduan suara Mazmur Bakti diadakan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 jam 6 sore di ruang serbaguna lantai 1. Mohon kehadiran seluruh anggota paduan suara Mazmur Bakti. Tuhan Yesus memberkati. Itu yang saya sampaikan di dalam warta. Bapak Ibu Jemaat bisa memperhatikan yang lainnya di dalam warta cetak maupun elektroniknya sudah terkirim. Sekarang saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini dan beribadah di tempat ini, silahkan untuk bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambutnya. Dari Pringgading berdiri semua. Pak Musa iki tak konton. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya menyambut bagi yang berulang tahun. Dari tanggal 15 ya, 15 sampai hari ini. Kalau ada, silakan bangkit berdiri. Yang berulang tahun, ada di ujung sana ya. Di atas paduan suara ada. Boleh silakan berdiri. Kalau ya, silakan berdiri. Nah. Oke, sekarang Pak Gembala akan mendoakannya. Tidak ada yang ulang tahun. Oh ya. Puji Tuhan, kita sudah selesai di ibadah raya yang kedua ini. Mari kita teruskan ibadah kita di hari-hari berikutnya. Jadilah saksi Tuhan, beritakanlah kebangkitan dan kuasanya yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Pendeta Musa Prayitno dan paduan suara Jubilus dan para orang tua serta pengurus yang mengantar ya. Dan paduan suara Jeopanisi ialah semakin bersemangat ya untuk terus maju di dalam pelayanan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudari yang berulang tahun. Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya dengan melimpahnya. Berilah hikmat, takut akan Tuhan, dan sertai di dalam masa depannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk paduan suara Jubilus dan hamba-Mu Pendeta Musa Prayitno. Tuhan sertai di dalam pelayanannya sehingga boleh terus memuliakan Tuhan. Dan kalau sebentar mereka akan kembali lagi ke Semarang, Tuhan menyertai, memberkati. Kami bersyukur untuk persembahan jemaat
Di ibadah pertama dan ibadah yang kedua, mereka telah mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan dan membawa persembahan untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati sidang jemaatmu satu persatu dan anak-anakmu yang telah memberi dukungan untuk pelayanan di gereja ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami terus berdoa untuk sidang jemaat yang sedang dalam pergumulan sakit. Tuhan berilah kekuatan, kesembuhan, dan bagi yang belum mengalami kesembuhan, Tuhan memberikan penghiburan senantiasa kepada hidupnya. Dan juga jemaat yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan, Tuhan Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan hikmat untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Kami berdoa untuk kota Kudus ini, berkati kota ini, biarlah kota ini tetap aman dan terjaga. Banyak orang berbuat baik dan kejahatan semakin tidak ada. Berdoa untuk bangsa negara kami. Besok Senin akan diputuskan tentang pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Kami berdoa supaya bangsa ini menerima dengan lapang, sehingga bangsa ini terus melanjutkan perjalanan sejarahnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Kami khawatir dengan bangsa-bangsa yang mulai berperang. Iran dengan Israel, Israel dengan Hamas, Ukraina dengan Rusia, dan bangsa-bangsa yang lain sedang ada di dalam ketegangan geopolitik. Kami berdoa supaya Engkau menjaga perdamaian dunia, supaya pemimpin-pemimpin sadar dan bertobat untuk menjaga perdamaian dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin seluruh bangsa ini. Kami membawa doa-doa ini kepadamu dan kami mau menutupnya dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau beribadah kepada Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dan lanjutkanlah kegiatan-kegiatanmu dari hari ini dan hari-hari ke depan. Dan Allah Trinitas memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.
Suara Jubilus, silakan maju.